Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa air yang kita gunakan sehari-hari tidak pernah habis? Ya, jawabannya adalah karena air mengalami yang namanya siklus hidrologi, di mana air yang ada di bumi jumlahnya tetap dan selalu bergerak dalam satu lingkaran peredaran membentuk suatu siklus yang namanya siklus hidrologi. Jadi, air yang kita gunakan setiap hari tidak akan pernah habis. Nah, siklus hidrologi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada siklus hidrologi pendek, sedang, dan panjang. Oke, sekarang kita bahas yang pertama adalah siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek terjadi karena air laut menguap atau disebut evaporasi, lalu mengalami perbedaan suhu yang semakin ke atas suhu udara semakin turun, maka uap air mengalami perubahan wujud menjadi titik air yang kemudian akan berkumpul dan membentuk awan. Nah, proses ini disebut kondensasi. Nah, awan yang terbentuk akan mengalami kejenuhan dengan uap air, kemudian akan menjadi hujan. Proses hujan dinamakan presipitasi, dan proses hujan ini masih terjadi di laut. Jadi awan belum mencapai daratan, sehingga siklus hidrologi pendek itu terjadi di laut. Selanjutnya kita akan ke siklus hidrologi sedang. Nah, siklus hidrologi sedang ini titik-titik air yang mengalami kondensasi akan terbawa oleh angin. Nah, proses perpindahannya awan ini horizontal dinamakan dengan adveksi. Awan yang sudah berpindah tempat ke daratan akan mengalami kejenuhan dengan uap airnya, dan terjadilah hujan yang dinamakan dengan presipitasi. Air hujan yang jatuh akan mengalir di permukaan bumi. Lalu air akan meresap ke dalam tanah yang dinamakan dengan infiltrasi. Air yang meresap ke dalam tanah akan kembali ke laut. Itulah proses siklus hidrologi sedang. Jadi untuk siklus hidrologi sedang, prosesnya sudah mencapai ke daratan. Lanjut kita ke siklus hidrologi panjang. Untuk proses siklus hidrologi panjang, prosesnya sama dengan siklus hidrologi sedang, tapi di sini awan yang telah terkondensasi bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin. Awan yang berada di suhu rendah akan mengalami presipitasi dalam bentuk es atau salju. Es akan mengalami penguapan atau disebut juga sublimasi dan pencairan hingga mengulang proses siklusnya. Air hujan yang mengalami peresapan kemudian bergerak secara vertikal dan horizontal di bawah tanah menuju muka air tanah membentuk mata air disebut perkolasi. Nah, itu tadi tentang siklus hidrologi panjang. Jadi untuk siklus hidrologi panjang, presipitasinya sudah berupa es ya. Itu tadi penjelasan tentang siklus hidrologi pendek, sedang, dan panjang. Oke, selesai sudah bahasan kita tentang siklus hidrologi. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah video ini ya. Sampai jumpa di bahasan video yang selanjutnya. Bye.